Bila saatnya nanti Tuhan memanggil aku, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Dan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan nyata Tuhan atas tempat ini ya Bapak. Bapak, kami minta Tuhan, Kau hadir Tuhan dari awal hingga akhir nanti acara yang ada ya Tuhan. Nah kami tahu Tuhan Yesus adalah nyata atas setiap kehidupan kami ya Bapak. Berkati Tuhan setiap kali tempat ini Tuhan, berkati juga Tuhan keluarga Pak Yoyo Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan lebih lagi ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan mendengar firman-Mu yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan duka cita untuk keluarga Pak Yoyo, keluarga besar dan setiap anak-anaknya juga dan juga istri. Saat ini kita sama-sama tahu bahwa Pak Yoyo itu sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di dalam satu ayat di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan setiap orang yang kematiannya itu karena dia itu dikasihi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kita orang-orang percaya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus yakin bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Karena sebetulnya kita semua adalah orang yang berdosa. Karena kita orang yang berdosa, tetapi kita tahu kemarin kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, di mana kita merayakan bahwa Tuhan itu hadir atas dunia ini dan menebus setiap dosa-dosa kita. Dan dia tidak meninggalkan kita, tapi dia menebus setiap dosa-dosa kita karena dia mengasihi kita. Oleh karena kasihnya, dia mengutus anaknya untuk menebus setiap kita. Kita adalah orang yang dikasihi. Sebegitu Tuhan mengasihi kita, makanya dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua Bapak Ibu. Tidak ada di tempat ini kita bisa menyelamatkan diri kita, karena kita adalah orang berdosa. Dan setiap orang yang berdosa itu pasti butuh yang namanya penebusan. Mungkin beberapa orang tanya, kenapa Tuhannya orang Kristen, kenapa Yesus harus jadi manusia? Bukankah kalau Tuhan yang Maha Kuasa harusnya dia langsung aja ampuni dan yang lain? Bapak Ibu, dalam prinsip penebusan, kita tahu yang berdosa adalah manusia. Dan kalau kita tahu yang namanya penebusan, kita menebus satu dengan yang lain. Kalau kita mungkin saat ini merusakkan yang namanya handphone juga yang harus diganti. Jadi manusia awalnya diciptakan suci. Jadi otomatis yang menebus dosa itu harus suci juga. Tetapi manusia tidak ada yang suci karena Adam dan Hawa dia menjadi dosa. Dan kita tahu juga bahwa di dunia ini tidak ada yang suci dan mulia, cuma Tuhan saja. Dan kita tahu juga karena yang berdosa manusia, juga manusia yang harus sebagai ganti manusianya. Itulah sebabnya kenapa iman kekristenan, kenapa Tuhan itu menjadi manusia, oleh karena syarat untuk penebusan itu dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah kudus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang kudus, makanya dia menjadi manusia untuk menggantikan setiap dosa-dosa kita. Jadi kita tahu saat ini, dia yang adalah Tuhan menjadi manusia untuk menebus kita. Berarti kita adalah orang yang dikasihi. Kita semua orang yang dikasihi karena Tuhan menebus setiap kita. Dan di Mazmur ini dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kalau kita orang yang dikasihinya dan kita mati, ternyata itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita manusia yang dikasih, ternyata adalah sesuatu yang berharga. Berharga itu artinya memiliki nilai. Berharga itu artinya memiliki guna. Berharga itu adalah penting dan tidak sepele Bapak Ibu Saudara. Jadi kematian kita sebagai orang-orang yang percaya sama Yesus
adalah sesuatu yang penting, mulia, dan tidak sepele. Amin. Nah, kalau kita mengerti tentang hal ini, dan Paulus pun pernah mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari dua ayat ini kita bisa menyatakan bahwa berbahagia dan beruntungnya kalau kita mati dalam keadaan percaya. Dan kita tahu bahwa kematian orang yang di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, karena ada jaminan yang pasti, Bapak Ibu saudara. Nah, kenapa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga? Ada 3 alasan kenapa kematian kita yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang pertama, karena kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan itu artinya kita itu akan memperoleh istirahat dari jerih lelah kita, Bapak Ibu saudara. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang dikasihinya itu menderita kesakitan atau menderita di dalam penderitaan di dunia ini terus-menerus. Oleh karena kematian itulah, makanya kita bisa namanya rest di dalam Tuhan. Makanya kalau kita tahu di dalam orang Kristen, kalau meninggal ditulis RIP, rest in peace, ya kan, kita itu akan istirahat di dalam damai, Bapak Ibu saudara. Itulah janji Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kematian orang yang dikasihi itu sangat berharga? Karena kita tahu bahwa kita mati karena kita sudah lepas dari yang namanya penderitaan di dunia ini. Amin. Yang kedua, kenapa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sungguh berharga? Karena pada waktu kita mati secara jasmani ini, kita akan bertemu dengan Allah Tuhan yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan dikumpulkan berdua dengan Tuhan, dan kita itu akan disebut berharga dan bahagia. Kita tahu bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari namanya sebuah kehidupan selanjutnya. Pada saat orang yang dikasihi Tuhan itu meninggal, saat itu kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kenapa kematian orang yang percaya, orang yang dikasihi itu sungguh sangat berharga? Karena kematian kita orang percaya dan kita kematiannya dikasihinya, itu kita pasti akan disediakan tempat tinggal bersama dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan pada waktu setelah dia Jumat Agung dan Paskah, dan dia akhirnya naik ke atas, dia mengatakan bahwa aku akan menyiapkan tempat bagimu. Jadi iman kekristenan adalah iman yang pasti, di mana kita pada waktu kita meninggal, kita akan pasti akan disediakan oleh Tuhan kita yang adalah Bapa kita. Kalau kita tahu juga uniknya iman di dalam kekristenan adalah yang lainnya mungkin memanggil Tuhan sebagai mungkin Tuhan, yang lainnya mungkin memanggil Tuhan yang mungkin sebagai sesuatu yang mungkin jauh di sana atau dimanapun. Tetapi Tuhan mengajarkan kita juga untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Cuma iman kekristenan yang memanggil Allahnya itu sebagai Bapa. Nah, kita ingin tahu bahwa Dia adalah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia adalah Bapa yang pasti akan menyediakan tempat bagi setiap kita anak-anak. Amin, Bapak Ibu saudara. Mari saat ini kita tahu bahwa Tuhan mengatakan kematian orang yang dikasihi itu sangat berharga. Kalau saat ini kita tahu kehidupan kita di tempat ini, kalau kita belum meninggal, mulai pakai waktu-waktu ini Bapak Ibu saudara untuk benar-benar dekat sama Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita sudah tahu tentang hal ini, satu hal yang perlu kita pastikan, mulai kita pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini cuma pendek Bapak Ibu saudara. Kita paling hidup 70-80 tahun kalau memang itu bisa sampai sana. Tapi kita tahu kehidupan ini menentukan kekekalan ke depannya. Makanya Tuhan mengatakan adalah Tuhan itu adalah jalan keselamatan dan kehidupan itu. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia adalah jalan yang lurus itu Bapak Ibu saudara. Yang selama ini kita mencari jalan yang untuk masuk ke dalam kerajaan kekal itu siapa? Saya katakan Tuhan Yesus
satu-satunya pribadi yang mengatakan, yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan akulah Alfa dan Omega. Mari saat ini kita semakin percaya sama Tuhan bahwa kita adalah orang yang dikasihinya. Dan saat kita meninggal pun, itu adalah sebuah hal yang berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita.